Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Anissa Aurida, saya Dinda Claudia Putri, saya Pia Pani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul biaya modal. Biaya modal terbagi menjadi dua, ada modal asing dan modal sendiri. Modal asing itu di dalamnya terdapat pinjaman kreditur dan supplier, sedangkan modal sendiri di dalamnya terdapat pemegang saham dan laba ditahan. Nah, biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Fungsi biaya modal. Yang pertama digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi. Yang kedua ada yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return atau biaya modalnya. Yang ketiga sebagai discount rate untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas masuk dan mengeluarkan investasi. Jenis-jenis biaya modal ada terbagi dua. Yang pertama biaya modal individual dan biaya modal keseluruhan. Yang pertama biaya modal hutang jangka pendek, di mana yang pertama jangka waktu pengambilan utang kurang dari 1 tahun. Yang kedua utang dagang, utang wesel, utang jangka bank. Dirumuskan sebagai KT sama dengan KB I kurang T. Keterangannya KT biaya utang jangka panjang setelah pajak. KB-nya biaya utang jangka pendek sebelum pajak sebesar tingkat bunga utang. T-nya tingkat pajak. Kita bisa lihat contoh dari PPT ini. Selanjutnya biaya modal utang jangka panjang. Yang pertama umumnya adalah obligasi. Yang kedua dapat dihitung menggunakan perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi. Berumuskan KD sama dengan I tambah N kurang NB bagi N per NB tambah N bagi 2. Keterangannya I bunga utang jangka panjang 1 tahun dalam rupiah. N sama dengan nilai nominal obligasi. NB sama dengan nilai bersih penjualan obligasi. N sama dengan umur obligasi. Kita bisa lihat dari contoh PPT tersebut. Selanjutnya, biaya modal saham preferen. Yang pertama merupakan biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Yang kedua, tingkat keuntungan yang diperoleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Rumusnya KP sama dengan DP per PO. Keterangannya KP adalah biaya saham preferen, DP-nya dividen saham preferen, PO-nya harga saham preferen saat penjualan. Kita bisa lihat contoh dari PPT. Ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Menghitung biaya ekuitas, biaya modal menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu modal diskon dividen dengan rumus KE sama dengan DI per PO tambah G. Dengan keterangan KE itu merupakan biaya ekuitas, DI itu merupakan dividen yang diharapkan, dan G merupakan pertumbuhan dividen. Dapat dilihat dari contoh berikut. Yang kedua ada pendekatan CAPM. Pendekatan CAPM ini maksudnya adalah model penetapan biaya modal yang menganalisis hubungan antara tingkat return saham 1 atau RI yang diharapkan dengan return biasa, return pasar atau RM. Rumusnya adalah RI sama dengan RF tambah beta I bagi RM kurang RF. RI itu merupakan tingkat return saham yang diharapkan. RF merupakan tingkat return bebas risiko return portofolio pasar yang diharapkan. Dan I merupakan koefisien beta saham 1. Dapat kita lihat dari contoh berikut. Selanjutnya ada biaya modal keseluruhan. Yang pertama, memperhitung seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Kedua, biaya modal masing-masing sumber yang berbeda-beda.
Maka untuk menetapkan biaya modal perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Nah, WACC meliputi 1. Biaya masing-masing sumber dana sama dengan biaya individual. Kedua, apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal. Ketiga, biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Bisa kita lihat dari contoh soal berikut. Oke, yang terakhir ada faktor-faktor yang menentukan biaya. Terbagi 4. Yang pertama, keadaan umum perekonomian. Kedua, daya jual saham suatu perusahaan. Ketiga, keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Dan yang terakhir, besarnya pembiayaan yang diperlukan.